kata radikal ini sebetulnya baru datang akhir-akhir ini saja nih. Kalau tidak salah mulainya sesudah ada kejadian dengan Pak Ahok itu, ya. Kemudian ada 212, sehingga entah bagaimana perkataan radikal, intoleran itu menjadi lebih sering disebut-sebut. Jangan kita itu memberi angin dengan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak penting. Dibanding bahayanya Ahok, bagi kita lebih bahaya dosa kita sendiri. Jangan terkecoh dengan perkembangan di media sosial. Bahkan jangan coba-coba apabila ada kelompok radikal yang masuk di tubuh TNI Angkatan. Penganut radikal itu atau radikalisme itu memang bukan agama tertentu, sehingga mungkin perlu dicari sebutan lain. Betapa bahwa kaum penganut radikalisme itu bukan penganut agama tertentu. Dan segan untuk menindak secara hukum pada prajurit yang terpapar. Bijak kalian di dalam menyikapi media sosial, terutama yang memberikan pengaruh-pengaruh radikalisme kepada tubuh TNI Angkatan Darat. Ada analis yang tepat kalau kita ngambil model analis sebatang pohon. Pohon itu bisa subur kalau ada akarnya. Akarnya ini kan ideologi, sehingga dia bisa menumbuhkan buah, daun-daun, batang, ranting. Ini organisasi. Daun-daun ini kan bisa kita jadikan model sebagai teroris. Jadi kalau teroris ini kita potong terus, capek kita. Dia akan patah tumbuh, hilang berganti. Saya sendiri tidak merasa radikal, tidak merasa intoleran, ya, karena kalau nyata umat Islam itu banyak yang seperti itu, pasti negara ini pasti udah berantakan lah, ya. Makanya saya ngerti tentang bagaimana menghadapi mereka, bagaimana pemikiran mereka, dan bagaimana caranya menanggulangi, mencegah mereka. Kita dihargai orang lain, dihormati orang lain, bukan karena kita hebat. Kita dihargai karena Allah nutupin aib dan dosa kita. Hasil rapim Kemhan bahwa kelompok-kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat. Radikalisme itu paham yang berpandangan bahwa sistem bernegara kita ini salah, sehingga harus dibongkar dari akarnya. Kalau mau meniadakan terorisme, akarnya dibuang, yaitu akar radikalisme. Radikalisme ini kan orang bosan. Yang jelas radikalisme ini orang suka kekerasan, suka ngamuk, ngomongnya jelek, menghina, nyakitin, terus menggerakkan orang, anarkis. Terbukti qadarullah kita pernah lihat di Indonesia, walaupun saya bukan penggagasnya, ya, 212 kemarin itu dengan segitu banyaknya dan tidak ada kekacauan sedikit pun juga. Dan tidak ada kekerasan lah. Tidak ada kekerasan. Jangan. Misalkan ada aksi, terus akhirnya ada seorang yang menganalisa atau berkomentar. Tapi kan permasalahannya bukan seperti itu. Permasalahannya itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia ini. Karena tidak ada kejadian ini kecuali dengan kerja keras berbagai pihak. Jangan pernah membangun kebersamaan dengan meremehkan yang lain. Nah, radikalisme ini pada tahapan tindakan, yaitu biasanya bisa menjadi tindak kekerasan, membangun permusuhan dengan orang lain. Orang yang tidak sependapat dengan dia dianggap musuh dan selalu disalah-salahkan. Ngambil dari kata radix yang berarti akar, Pak. Radikal di sini konotasinya adalah yang menyukai kekerasan, yang mentunggalan, anarkis. Dan ini akar juga subur kalau tanahnya subur. Tanahnya subur, akar subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabuk agama. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Situasi yang kadang-kadang kita ini tuh benar atau tidak, direkayasa atau tidak, padahal mungkin benar, tapi ada yang dianggap rekayasa, atau mungkin ada rekayasa dianggap benar, bingung lah, ya. Jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Oh, ini adalah konspirasi, kipas-kipas juga teroris. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan. Jangan sampai beda pendapat dianggap radikal, beda pendapat dianggap intoleran.
hitungannya sudah bukan hitungan jam, hari, tetapi hitungannya sudah menit. Oleh karenanya jangan pernah ragu-ragu. Harus kalian tahu di mana tempat, lokasi, sampai koordinat di mana kelompok-kelompok mereka. Sehingga suatu ketika nanti saatnya tidak memungkinkan, kalian sudah tahu di mana. Dulu komunis, kemudian DI, NII, sekarang khilafah, nggak selesai-selesai. Ini kapan selesai? Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Justru mungkin ini yang intoleran. Ya. Begitu juga dari Abah Lutfi, jangan beri peluang sejengkal pun kepada kelompok intoleran. Kita nggak konsisten memegang fondamen kita, jadi kita mau selalu dirobohkan fondamen, kan ganti rumah. Mah Indonesia fondamennya Pancasila, kalau mau dirombak ya rumahnya aja fondamen. Jangan sampai justru perkataan radikal dan intoleran itu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan ketidakrukunan. Ya, yang tadinya rukun hanya karena perbedaan pendapat tidak sesuai dengan keinginan sehingga dicap radikal dan intoleran. Pada kesempatan pidato kebangsaannya, Kasat juga mengingatkan komitmen kesetiaan kepada bangsa dan negara yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk mewaspadai kelompok intoleransi, Kasat menginstruksikan kepada prajurit jajarannya tidak ragu-ragu dalam bertindak. Sehingga itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang negara, dan tidak bertentangan dengan landasan ideologi negara, yaitu Pancasila. Gelombang manusia, gelombang rakyat, dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala. Ada 3 hal: stabilitas, yang kedua keamanan, ketiga kesejahteraan. Cuma nih, dan ini 3 hanya bisa dicapai kalau kita konsisten. Kalaupun radikal betulan dan bilang sudah tidak usah dicap-cap juga, tinggal ambil saja, ya, adili gitu. Komitmen kita pada Merah Putih tidak boleh ditawar lagi. Indonesia terlahir sebagai sebuah negara dengan keniscayaan akan keberagaman dan perbedaan kita harus jaga. Dalam perbedaan itulah justru terletak kekuatan kita sebagai bangsa. Karena itu berkali-kali saya tegaskan, tidak ada tempat gerakan intoleran. Jadi pelaksanaan konsep khilafah bagi umat Islam itu merupakan konsekuensi sebagai seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam. Ya, direnovasi boleh, jangan pindah-pindah rumah. Kapan kita bisa mulai hidup? Negara-negara itu juga pada memanfaatkan perubahan sampai dia maju. Kalau kita kan enggak, kita berubah tapi mundur. Ayo revolusi, sekarang juga. Supaya kokoh, jangan saling meremehkan satu sama lain. Dari berbagai pidatonya yang bersangkutan sendiri sama pengikut-pengikutnya, arahnya sudah ingkari Pancasila, ingin merubah syariah, tapi menurut versi yang bersangkutan. Itu kan nggak jelas, karena nggak ada contohnya. Negara khilafah ada contoh dulu, tapi dulu juga nggak sama. Oleh karenanya saya perintahkan kepada seluruh jajaran Angkatan Darat agar mengantisipasi, agar peka terhadap perkembangan tersebut. Peka artinya peduli dan kalian berkarakter. Begitu juga kalian, kalau sudah kalian ketahui, segera koordinasikan dengan pihak kepolisian. TNI Angkatan Darat sangat strategis dan tentunya kita akan siap menghadapi hal-hal tersebut yang mencoba mengganggu Pancasila, karena di dalamnya adalah persatuan Indonesia. Yakinkan, saya memberikan keyakinan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, bahwa TNI Angkatan Darat akan bersama-sama dengan rakyat untuk sama-sama membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Babinsa kita itu ada 5 kemampuan teritorial. Ya, salah satunya kegiatannya adalah deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat. Itu setiap hari dilakukan. Saya sampaikan bahwa agar temukan kegiatan-kegiatan mereka di mana tempatnya, dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa apapun kegiatan ini nanti kita akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Karena tidak serta-merta kita tahu, kita dapat, kemudian kita tangkap, tidak bisa. Itu tetap prosedur kepolisian tetap dikedepankan.